Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, meski dihadang gejolak tarif Amerika Serikat, PT Bekasi Fajar Industrial Estate atau BEST ini tetap optimis membidik target penjualan pemasaran lahan industri sebesar 600 miliar rupiah tahun ini. Ya, mayoritas investor diklaim tetap menyasar pasar domestik. Meski dihadang gejolak tarif Amerika Serikat, PT Bekasi Fajar Industrial Estate atau BES tetap optimistis membidik target penjualan pemasaran lahan industri sebesar 600 miliar rupiah tahun ini. Mayoritas investor diklaim tetap menyasar pasar domestik. Perusahaan mengakui adanya tekanan terhadap beberapa tenan, namun lebih disebabkan pergeseran tipe produk dan dinamika permintaan. Sejumlah sektor seperti logistik, F&B, barang konsumsi hingga data center masih menunjukkan minat kuat untuk masuk. Kondisi global yang tidak pasti memang membuat investor lebih berhati-hati dan cenderung wait and see. Namun BES masih mempertahankan target penjualan pemasaran di angka 600 miliar rupiah. Pipeline calon tenan asing juga diklaim masih aman. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten properti PT Jaya Real Property Tbk akan melaksanakan aksi pembelian kembali atau buyback saham dengan anggaran maksimal sebesar 80 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan seiring fluktuasi pasar modal yang signifikan. Corporate Secretary Jaya Real Property Audi Lazaro mengatakan bahwa buyback ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga saham dan kinerja perusahaan di tengah dinamika pasar. Perseroan menargetkan buyback hingga 100 juta unit saham atau setara dengan 0,77% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Adapun aksi buyback akan dibiayai dari kas internal hasil operasional perusahaan. Manajemen perseroan memastikan bahwa pelaksanaan buyback tidak akan mengganggu kondisi keuangan maupun likuiditas perusahaan, dan aksi ini juga disebut tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Lebih lanjut, manajemen berharap langkah ini akan menopang kinerja saham di tengah tekanan pasar dan memperkuat fundamental perseroan ke depan. PT Trimitra Transpersada Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering. Ya, dengan kode saham BILOG, perusahaan logistik ini melepas 563 juta saham yang setara dengan 16% dari total modal disetor. Melalui IPO ini, BILOG diperkirakan akan meraih total dana segar sebesar 140 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis. PT Trimitra Transpersada Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten dengan kode saham BLOG ini melepas 563 juta saham atau setara dengan 16,67% dari total modal disetor. Melalui pencatatan saham ini, BILOG diperkirakan akan menerima total dana sebesar 140,8 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat kapabilitas dan infrastruktur perseroan, serta meningkatkan pelayanan secara optimal dalam memenuhi permintaan pasar, khususnya di sektor logistik dan pergudangan yang terintegrasi. Direktur Utama PT Trimitra Transpersada Tbk, Michael Tilon menyebutkan, melalui IPO ini diharapkan perusahaan dapat memperkuat posisi di industri logistik tanah air dengan menambah kapasitas gudang terutama untuk melayani kebutuhan pasar baru di Indonesia. Sehingga kalau kita ngomong logistik, key success itu number one is efisien. Kalau kita lihat, kalau bapak-bapak wartawan lihat itu ya, artinya economic of size kita cukup lumayan besar ya. Kita hari ini punya dropping store per days itu sampai 25.000. Kalau ada seasonal seperti Lebaran, Christmas itu bisa naik 2 kali. Gitu. Sehingga kita punya data yang cukup komplit. Gitu. Kita tahu data trafficnya. Dari hasil dana IPO juga akan digunakan untuk menambah modal anak perusahaan PT Simpan Sini Aja yang bergerak di sektor pergudangan termasuk pembangunan 3 gudang berpendingin yang akan dibangun di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Kita akan mempercepat ekspansi bisnis untuk pertumbuhan bisnis yang telah kita rencanakan sebelumnya, baik untuk pembelian armada dan juga untuk pembelian untuk membangun fasilitas gudang. 67% dari dana yang kita dapatkan dari IPO akan kami gunakan untuk menambah kapasitas gudang
Sebelumnya sejak 2017, perseroan telah melakukan transformasi besar menjadi penyedia layanan logistik terintegrasi yang dikenal dengan merek Bilog. Seiring berjalannya waktu, perseroan memperluas layanan ke manajemen gudang, terutama dalam layanan gudang berpendingin, dan kini siap menjadi penyedia third party logistik dengan mengoperasikan lebih dari 3.200 armada di 124 titik operasional yang tersebar di 47 kota di seluruh Indonesia. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami dalam lawatan kunjungan bilateral ke sejumlah negara di Eropa. Presiden Prabowo Subianto secara khusus bertemu dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen. Dalam pertemuan bilateral dengan Komisi Uni Eropa, Presiden secara khusus membahas komitmen Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EU-CEPA, di mana kesepakatan tersebut disebut juga Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Di hadapan para pemimpin Uni Eropa, Presiden Komisi dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian perundingan EU-CEPA sangat penting bagi kerjasama dan kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa, termasuk demi keberlangsungan sektor perdagangan produk Indonesia dan negara-negara Uni Eropa. Indonesia berharap produk dalam negeri bisa masuk pasar Eropa dengan tarif hingga 0%. Today we have achieved a breakthrough. After 10 years of negotiations, we have concluded the agreement to have a comprehensive economic partnership agreement, which basically is a free trade agreement. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Ya, sebelum kita akhiri Market Bus, sebelumnya kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan lihat datanya dari RTI seperti berikut ini. Ya. IHSG ini bergerak menguat ya dengan penguatan 0,62% level 7.090. Ya, kemudian dari top gainers di sini ada Brand, kemudian ada PTRO, ada BRPT, Cuan, kemudian juga ada DSSA di sini ya, SIA, Pesat, PMUI, BRMS. Kemudian dari top losers ada PTMP, CNMA, MYOR, MPPA, Cepin, Eral, kemudian Karya dan juga Film. Dari sektoral di sini tampak kita lihat infrastruktur masih memimpin penguatan dengan kenaikan 3,1%, disusul energi 2,09%, transportasi 0,89%. Sementara itu sektor-sektor yang melemah di sini ada cyclical, property, industry, finance dan juga sektor-sektor lainnya. Baik, pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Bus. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Cio, pemirsa. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.